Ballroom besar di kawasan Sterling berkilauan dengan kemewahan. Lampu gantung kristal menampilkan pelangi prismatik di lantai marmer dan dengungan lembut percakapan sopan memenuhi udara. Emily Sterling, pewaris kekayaan Sterling, berdiri di tengah-tengah semua itu, sebuah visi keanggunan dalam gaun merahnya. Namun, meski lingkungan sekitarnya mempesona dan penuh perhatian dari para elit kota, dia merasa tercekik. Emily sayang, senyummu sangat cerah malam ini. Ibunya menegur, matanya mengamati ruangan untuk mencari calon pelamar. Kaulah primadonanya. Emily hanya tersenyum sopan. Hatinya berat karena mengetahui bahwa kata-kata ibunya lebih mementingkan penampilan daripada kebahagiaan sejati. Dia mendambakan sesuatu yang lebih, sesuatu yang melampaui siklus acara-acara kemasyarakatan yang tak ada habisnya. Emily pamit dari sisi ibunya dan menyelinap melewati ruang dansa. Dia berjalan menuju ke sebuah koridor sepi di dalam rumahnya. Di luar ruang dansa, di koridor rumah mewahnya yang sepi, Emily menarik napas dalam-dalam. Udara malam yang sejuk memberikan jeda sejenak dari suasana menyesakkan di dalam. Dia punya rahasia yang telah tumbuh di dalam dirinya selama berbulan-bulan. Sebuah rahasia yang dia tahu harus dia selidiki. Meskipun itu berarti mempertaruhkan ketidaksetujuan keluarganya. Emily buru-buru menuju kamarnya untuk mengganti pakaiannya, di mana dia mengenakan penyamaran sederhana, celana jeans, kaos oblong hitam, dan topi baseball. Dalam pakaian kasualnya, dia merasa bebas, tidak terbebani oleh ekspektasi akan status sosialnya. Dengan ransel tersampir di bahunya, dia menuruni tangga besar mansion dan menyelinap keluar melalui pintu belakang. Melewati petugas keamanan yang tidak begitu memperhatikannya dengan pakaian sederhananya. Malam itu penuh dengan kemungkinan. Ketika Emily berkelana ke jantung Metroville, sebuah kota di mana kekayaan didapat dan hilang seiring naik turunnya harga saham. Tujuannya adalah pusat komunitas sosial Metroville, tempat yang pernah dia dengar tetapi belum pernah dia kunjungi. Kota ini dikenal sebagai surga bagi mereka yang kurang beruntung, tempat di mana orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat mencari bantuan dan dukungan. Saat dia berjalan di jalanan yang remang-remang, Emily tidak bisa menahan perasaan gembira yang bercampur dengan rasa gentar. Ini adalah kesempatannya untuk melepaskan diri dari sangkar berlapis emas yang telah menjadi hidupnya. Dia tidak pernah merasa lebih hidup daripada saat itu. Ketika dia sampai di pusat komunitas, Emily ragu-ragu di pintu masuk. Itu adalah bangunan sederhana, jauh dari aula mewah yang biasa dia datangi. Pintunya berderit saat dia mendorongnya hingga terbuka, dan dia melangkah masuk ke dunia yang berbeda. Di dalam, suasananya hangat dan ramah. Orang-orang dari berbagai latar belakang berbaur, berbagi cerita dan tawa. Emily diam-diam mengamati kegiatan tersebut, merasakan rasa kekeluargaan dengan mereka yang menemukan hiburan di sini. Permisi Nona, ada yang bisa saya bantu? Sebuah suara membuyarkan pikirannya. Emily berbalik dan menemukan seorang pria dengan mata ramah dan senyum hangat. Label namanya bertuliskan Jack Turner, koordinator relawan. Aku di sini untuk menjadi sukarelawan, kata Emily. Suaranya mantap meski ada rasa gugup di dadanya. Jack mengangkat alisnya, mengamatinya sejenak. Kami selalu berterima kasih atas bantuannya. Siapa namamu? Emma. Jawabnya, nama yang dipilihnya secara spontan. Baiklah Emma, selamat datang di pusat. Ada banyak hal yang harus dilakukan, jadi izinkan aku mengajakmu berkeliling. Selama beberapa jam berikutnya, Emily mulai bekerja. Dia membersihkan, mengatur,
dan membantu dimanapun dia dibutuhkan. Ada perasaan puas yang sudah lama tidak dia alami, perasaan memiliki tujuan yang melampaui kedangkalan masyarakat kelas atas. Saat malam semakin larut, dia mendapati dirinya berbicara dengan Jack. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, impian, dan rasa frustrasi mereka terhadap ekspektasi masyarakat. Kau tahu, Emma, Kata Jack, matanya berbinar penuh semangat. mempertahankan tempat ini tetap berjalan adalah sebuah perjuangan yang terus-menerus. Tapi melihat perubahan yang terjadi pada kehidupan banyak orang, itu semua tidak sia-sia. Emily mengangguk. Kekagumannya pada Jack semakin bertambah seiring dengan setiap kata-katanya. Kau membuat dampak nyata di sini, Jack. Ini menginspirasi. Dia tersenyum, ekspresi tulus yang mencapai matanya. Ini adalah upaya tim. Setiap orang yang melewati pintu itu adalah bagian darinya. Saat malam hampir berakhir, Emily tahu dia tidak bisa tinggal selamanya. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Jack, berjanji untuk kembali. Saat melangkah kembali ke dalam taksi, dia merasakan percikan sesuatu yang baru, sesuatu yang menggembirakan. Dia berada di titik puncak transformasi, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Emily Sterling merasa benar-benar hidup.